Kullu ummati mu'afa. Kata Nabi, umatku mah aman-aman saja. Kalaupun dia berdosa, akan mudah Allah untuk mengampuni illal mujahirina, kecuali mereka yang terang-terangan dalam maksiat. Orang yang terang-terangan dalam maksiat ini yang tidak diampuni oleh Allah. Lalu ditanya bagaimana orang bisa terang-terangan dalam zina, terang-terangan dalam maksiat? Terang-terangan dalam maksiat adalah ada orang yang melakukan kemaksiatan di tengah malam, tidak ada yang tahu. Dan hanya Allah yang tahu, akan tapi ternyata karena kebodohannya, di esok harinya diceritakan kepada sanak kerabat saudara dan kawan-kawannya. Maka dialah orang bodoh. Maka siapapun anda yang punya dosa kepada Allah, cukuplah anda simpan antara anda dengan Allah. Jadikan itu bahan mengadu dan memohon ampun kepada Allah. Tidak perlu anda ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Termasuk suamimu, istrimu, anakmu, orang dekatmu, semuanya. Jangan kau beritahu kepada mereka tentang kesalahanmu. Jika engkau pandai menutupi kekuranganmu, itu tanda engkau telah diampuni oleh Allah. Jangan kau rusak anakmu dengan kemaksiatan yang pernah engkau lakukan, lalu dia akan menjadikan dirimu suri toladan yang buruk. Atau dia merasa malu punya orang tua seperti itu. Dan seterusnya, jangan rusak anakmu dengan membongkar aibmu sendiri, hei hamba Allah. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, Tuhanmu Allah Maha Pengampun. Setiap malam menyeru, hal min mustaghfirin. Mana orang yang mohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Mungkin orang kepleset dalam zina masa lalu kelam, cukup menghadap kepada Allah. Allah Maha Pengampun, berjanji untuk tidak mengulangi. Dan jika mengingat kejadian itu, jadilah engkau sedih, menyesal, menangis. Lalu mengadulah kepada Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan, ada orang yang punya konten katanya membongkar aib dan sebagainya. Kami hanya bisa menjawab bahwasanya seandainya dia belajar dan bertemu dengan para guru-guru yang mulia, niscaya dia tidak akan melakukan itu semuanya. Maka semoga Allah mengampuni dia. Karena dia telah menghancurkan dirinya, menghancurkan anak-anaknya, menghancurkan keluarganya. Dia kalau punya anak akan malu, punya orang tua semacam itu. Kalau hanya sekedar malu saja, mungkin anak akan jauh daripada perilaku buruk orang tua. Akan tapi yang menjadi musibah adalah jika anak merasa putus asa, ibuku begitu, kenapa juga saya tahan-tahan, biarin. Ibuku pun tidak akan bisa marah kalau aku melakukan yang serupa, karena ibuku juga begitu. Apalagi kalau sudah ibunya, kejahatannya, kejelekannya diketahui oleh orang lain, dia merasa malu, maka kebencian akan muncul kepada ibunya. Hati-hati, hei hamba Allah. Dosa yang pernah dilakukan jangan sampai dibongkar kepada sesama manusia. Cukuplah bongkar aibmu kepada Allah, adukan kepada Allah. Ini yang pertama. Jangan menjadi orang bodoh. Minuman keras di masa lalunya, dosa masa lalunya, pernah berzina masa lalunya, jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau kita serius menutup aib, maka Allah akan tutup aib tersebut. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Allah akan ampuni dosa-dosa sehingga seolah-olah tidak ada lagi itu dosa. Salat yang dilakukan oleh seorang hamba dengan kekhusyuan dan dibarengi dengan penyesalan dosa, itu menghapus dosa. Makanya yang perlu dibenahi, yang perlu ditegaskan adalah sadar kita akan dosa. Maka sering-seringlah merenung dosa-dosa, memohon ampun kepada Allah, maka sholat yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa tersebut. Segala bentuk kesalahan, kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus dalam langkah-langkah kita merenungi dosa-dosa. Kalau seandainya dicabut nyawaku, belum diampuni dosaku oleh Allah, alangkah sengsaranya aku di alam barzah nanti. Jangan ada yang meremehkan dosa. Wa qalu asabtu hadda. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarahi lafaz wa asabtu hadda. Aku menimpa had. Maksudnya apa? Maksiatan tujibul ta'zira. Maksiatan tujibul ta'zira maksudnya apa? Laki-laki tersebut melakukan satu kemaksiatan yang harus dihukum. Jadi ada kemaksiatan yang harus dihukum, ditakzir di dunia. Walisal muradu al-hadda syar'iyyah, bukan maksudnya had syar'i seperti haddul qadhaf, hukuman cambuk bagi orang yang
menuduh zina, atau hadduz zina, atau hukum cambuk bagi pelaku zina dan seterusnya. Kahaddiz zina seperti hukuman zina atau khamr karena minuman keras wa ghairihi dan yang lainnya. Fa inna hadhil hudud, sebab kalau had hukuman karena minuman keras, karena zina, la tasqutu bi sholati, tidak cukup dengan salat. Ingat, dosa-dosa gede seperti zina, seperti minuman keras tidak akan dihapus oleh Allah cukup dengan salat-salat yang dilakukannya. Akan tapi harus ada tobat khusus meninggalkan dosa tersebut, kemudian ada penyesalan yang dibarengi dengan tetesan air mata rasa takut hukuman Allah, maka itu yang akan menghapus dosa zina, dosa minuman keras, sebanyak apapun dosa yang dilakukan. Kalau dia menghadap kepada Allah, Allah maha luas dengan pengampunannya. Tapi syaratnya menyesal. Dan tidak perlu diceritakan, tidak perlu diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Ini ingat, kami selalu ingatkan ini. Yang pernah kepleset dalam zina, biar saja itu antara dirimu dengan Allah. Berperanlah sebagai wanita soleha dengan laki-laki soleh yang tidak pernah kenal dunia itu sama sekali. Tutup masa lalu itu, karena Allah akan menutup kalau kita bisa menutup masa lalu itu. Tapi dasar orang dungu, dosa yang dilakukan pada masa lalu sudah ditutup oleh Allah, dibongkar. Itulah orang dungu. Allah maha pengampun, maka tutup segala dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzul ilmami tarkuha, kalau hukum zina dan sebagainya, asalkan sudah masuk ke imam, ke seorang hakim, maka harus ditegakkan. Tapi kalau belum, tidak dianjurkan bagi siapapun pelaku zina atau minuman keras lalu ngadu ke mahkamah, ke hakim, lalu berkata tolong hukum cambuk saya, enggak dianjurkan. Tapi justru dianjurkan disimpan. Seperti dosa zina itu misalnya, sering kami ingatkan, kalau ada seorang hamba yang kepleset dalam zina, maka tidak perlu ngaju ke mahkamah minta untuk dicambuk atau dirajam. Justru sunnahnya ditutup, minta ampun kepada Allah. Cukup menangis, menyesal, sudah cukup, enggak usah pakai cambuk. Kecuali memang sudah ditangkap oleh 4 saksi, maju ke mahkamah, saksinya nggak bisa dielak itu. Seorang pemabuk sempoyongan ditangkap oleh mahkamah, oleh hakim, oleh seorang yang bertugas, maka harus ditegakkan hukum kepadanya. Tapi jika tersembunyi, tidak ada yang tahu, cukuplah ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Banyak wanita dungu, laki-laki dungu. Sampai dikatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku itu aman-aman saja. Kecuali dia yang bodoh dulu, yang terang-terangan dalam maksiat, dalam zina, dalam riwayat itu. Wirayat fi riwayatin bizina. Gimana orang terang-terangan dalam zina? Adakah orang zina di perempatan jalan? Adakah orang zina di alun-alun? Tidak ada orang melakukan itu semuanya. Akan tapi yang dikatakan si dungu itu adalah orang yang enggak selamat, orang yang melakukan di malam hari, esok harinya cerita. Maknanya apa? Hendaknya dosa-dosa semacam itu ditutup dan ditutup. Sebab kalau dibongkar, rusak, susah untuk tobat. Saudaranya pun jadi jijik dengannya, istrinya jijik dengannya, suaminya jijik dengannya, anaknya jijik dengannya. Sehingga dia susah untuk tobat dan manusia memandang jelek kepadanya. Lihat indahnya kasih sayang Allah. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Tutup. Tutup, jangan ceritakan kepada siapa manusia. Yang lalu biar berlalu, Allah maha pengampun. Tapi ingat nyesal. Kemudian hadis selanjutnya. Wa anhu qala. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan sebab-sebab pengampunan. Tadi salat sebab diampuni dosa-dosa kecil kita. Tentunya dengan syarat sadar. Dosa gede malah lain kisahnya, dosa-dosa kecil, pandangan kita jelalatan sana sini.